aku nggak suka sama dia, orangnya tuh sok hebat, suka tebar pesona sana sini, suka bikin kata-kata yang membuat orang lain senang padahal dia ngejatuhin, sok akrab lah, pokoknya ya begitulah. Soalnya kalau cuma gitu doang aku juga bisa. Kalian pernah mendengar perkataan semacam itu? Mungkin perkataan semacam itu tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kalimat seperti itu juga banyak kita dengar dari teman kita di sekolah, teman kerja, atau teman satu organisasi. Sebabnya kebencian itu bisa beragam bentuknya, bisa sekedar dalam pikiran, kemudian terucap oleh lisan, hingga sampai pada tindakan. Nah, salah satu alasan kenapa kita tidak menyukai seseorang itu adalah ada beberapa bagian di mana dari diri sendiri yang belum bisa diterima. Contohnya, rasa khawatir akan kekurangan-kekurangan yang kita punya, ketakutan terhadap masa depan, kemudian mungkin rasa iri, minder, rendah diri, dan sebagainya. Membenci orang akan membuat diri merasa aman karena ia merasa ada orang yang lebih rendah darinya. Membandingkan diri dengan orang lain secara kontras memang bisa meningkatkan harga diri, tetapi itu tidak selamanya baik. Jika dibiarkan terus-menerus, bisa-bisa itu menimbulkan berbagai emosi buruk. Hal yang lainnya tentunya bisa muncul. Nah, secara emosi, membenci orang itu bisa menimbulkan berbagai gejolak di dalam diri seseorang. Misalnya, emosi-emosi negatif yang dapat mengikat diri sendiri, marah tidak berkesudahan, atau lelah secara emosi karena terus memikirkannya, ya. Sensitif, mulai gitu-gitulah. Dibilangin sedikit, langsung kena dia. Dan juga mungkin rasa nggak nyaman, nggak tenang gitu ya. Nah, membenci itu sangat melelahkan hati dan juga membuat sebagian orang merasa tidak tenang atau insecure gitu ya, bahasa Jawanya, insecure ya. Jadi membenci juga bisa mengacaukan emosi dan juga mood seseorang secara dalam kehidupan sehari-harinya, secara perasaannya kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa membuat setiap aktivitasnya itu ya agak terganggu gitu. Memang menghalau perasaan tidak suka terhadap seseorang itu tidaklah mudah. Karena ketika membenci orang, kita akan sedikit risih mendengar suaranya atau mungkin muak ya, kalau sekedar melihat tampangnya ya. Kita lagi apa, ngeliat dia sekilas saja kita rasanya mual gitu ya, pengen muntah. Nah, selain itu, membenci seseorang juga tidak menyehatkan bagi otak kita ya, karena kebencian itu bisa menimbulkan kelelahan hati dan pikiran dan juga berdampak negatif bagi emosi tentunya ya. Dari membenci, kemudian kita akan selalu berpikir negatif kepada orang tersebut ya. Nah, berawal dari kebencian tersebut, maka biasanya orang akan lebih sering berprasangka buruk ya. Kalau kita benci itu kadang-kadang apapun yang dilakukan orang itu salah gitu ya. Jadi sebenarnya kebencian itu salah satunya bisa menimbulkan prasangka buruk ya. Seseorang akan semakin mudah berprasangka dan juga membenci kepada orang lain, tidak peduli apapun yang dia lakukan ya. Pokoknya
Kamu melakukan apa? Kalau umpamanya saya ngebenci kamu, maka apa yang kamu lakukan selalu salah di mata saya gitu ya. Tidak ada yang tahu isi hati seseorang kecuali dirinya sendiri. Nah, seringkali manusia terlalu yakin menilai orang lain dari apa yang dia lakukan. Padahal baru sekali menyaksikannya. Belum tentu seseorang tahu bagaimana keseharian dan kebiasaannya sebelum itu ya. Oleh karena itu, mulailah sikapi perasaan dan pikiran-pikiran negatif itu dengan cara yang baik. Coba ya, sadari situasi tertentu saat mulai muncul, kita bisa lebih mengkontrol pemikiran kita, mencegah diri untuk tidak terjebak dalam labirin pikiran kita sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, jika kita membenci, sebenarnya itu hanya akan menambah luka setiap harinya. Sebab setiap orang akan menyimpan beragam kejengkelan yang membuat hatinya tidak lepas dari emosi negatif. Seperti prasangka dongkol, iri hati, kemudian nyinyir, dan semacamnya. Nah, hal tersebut tidak baik untuk kondisi psikologisnya ya. Jadi menolaknya juga hanya akan membuat kita terluka. Jadi bukankah akan lebih baik jika kita berdamai dengan orang yang kita benci, dengan sesuatu yang kita benci? Itu akan lebih indah, lebih enak, lebih nyaman ya. Dan itu akan membuat diri kita tidak menjadi semakin terluka. Jadi berdamai saja. Kita harus selesai dengan diri sendiri sebelum mengembangkan potensi yang kita miliki. Saat membenci orang lain, itu semua akan menunjukkan bahwa seseorang hanya bisa melihat kesalahannya ketimbang kebaikan-kebaikannya. Sebaiknya cobalah melihat kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kita sendiri dahulu, agar kita juga sadar bahwa sebagai manusia biasa tidak bisa luput dari yang namanya kesalahan. Oleh karena itu, sekali lagi, berdamailah dengan orang yang kita benci. Ingat ya, berdamai dengan orang yang kita benci. Jika seseorang menyakitimu, membuat hatimu sakit, kesel, marah, coba melihat alasan di balik perilaku mereka. Dan cobalah juga untuk berlatih untuk berpikir lebih positif lagi. Lebih baik menengok ke dalam diri sendiri terlebih dahulu, berbuat baik kepada orang yang kita benci, dan berusaha sekuat tenaga untuk memaafkan. Lalu mendoakan agar orang yang kita benci itu berubah menjadi lebih baik. Dan memang itu tidak mudah sih. Ngomong doang kayak gini, tapi melakukannya memang tidak mudah. Tetapi yakinlah itu bisa dilakukan. Meskipun sulit, tetapi itu memang bisa dilakukan. Ada sebuah perkataan yang pernah saya dengar, ya, saya ulang lagi. Jadi membenci orang itu seperti mencekik pohon kaktus. Kamu berpikir mungkin dengan membenci orang tersebut maka kamu bisa membuat dia itu mati kali ya, atau membuat dia sengsara. Itu salah. Karena ketika kamu membenci itu, seperti halnya kamu tuh sedang mencekik pohon kaktus yang penuh duri tadi. Kamu pikir kamu bisa membuat dia mati, justru yang ada kamulah yang terluka duluan. Kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat.
Baik.